Oke, kali ini aku akan membahas mengenai kredit tanpa jaminan atau kredit tanpa agunan. Jadi pengertiannya sama ya, agunan atau jaminan. Nah, umumnya kalau di bank-bank konvensional itu disebutnya bukan kredit tanpa jaminan, tapi KTA, kredit tanpa agunan. Nah, pada umumnya untuk kredit tanpa agunan atau tanpa jaminan ini namanya itu personal loan. Jadi pinjaman pribadi ya, dan umumnya KTA ini keperuntukannya adalah untuk kredit konsumtif, dan ada beberapa pengusaha yang memakainya untuk kredit usaha atau modal kerja. Nah, untuk syaratnya itu yang paling utama adalah memiliki kartu kredit dari bank lain atau bank asal yang sudah berjalan 1 tahun. Ya, jadi seperti itu. Syarat yang lain adalah KTP, NPWP jika pinjaman di atas 50 juta, sama biasanya diminta cover tabungan untuk nanti kalau misalkan sudah disetujui akan ditransfer ke tabungan yang dituju sesuai dengan cover tabungan yang dilampirkan. Kemudian billing statement 3 bulan terakhir biasanya atau 1 bulan terakhir. Ya, ini untuk biasanya untuk mengecek pembayarannya lancar atau tidak gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan tidak ada memiliki kartu kredit dari bank lain yang sudah berjalan 1 tahun, mohon maaf kita belum bisa proses. Jadi kalau misalkan sekarang punya ATM bank apa, mending mengajukan kartu kreditnya. Jadi supaya bisa besok kalau sudah jalan 1 tahun bisa mengajukan KTA-nya. Kemudian cara yang lain itu KTA yang payroll. Artinya KTA payroll ini misalkan kalau teman-teman bekerja di suatu perusahaan minimal karyawannya 20 orang, itu bisa mengajukan ke bank yang mereka nanti memberikan fasilitas payroll itu penggajiannya setiap akhir bulan atau awal bulan itu lewat bank tersebut. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman misalkan diskusi dengan teman-teman yang lain, kemudian kepingin dapat kredit tanpa jaminan, nah bisa ngomong ke HRD-nya atau manajemen untuk cari bank supaya gaji kalian tidak diberikan secara tunai tapi ditransfer lewat bank. Nah, biasanya bank-bank yang memberikan fasilitas payroll itu ada fasilitas KTA-nya. Nah, kalau sudah mengajukan untuk payrollnya, tapi biasanya ada yang langsung memberikan ini ya, saat pembukaan rekening juga langsung pengajuan untuk kartu kredit dan personal loan-nya. Tapi saya nggak recommended kalau langsung pengajuan, biasanya dilihat 3 bulan kemudian, jadi disesuaikan dengan gaji kalian yang ditransfer. Jadi pemberian plafon itu nggak asal ya, maksudnya jika kalian mengajukan 10 juta pasti di ACC 10 juta, nggak seperti itu juga. Jadi nanti akan dilihat dulu gaji kalian yang ditransfer oleh perusahaan itu berapa. Nah, nanti akan disesuaikan sesuai dengan kemampuan mereka kalian. Nah, misalkan kalau ini jalan yang kedua, nah yang selanjutnya adalah lewat pinjol atau pinjaman online ya. Nah, ini banyak macamnya, banyak di Play Store tersedia. Cuma memang beberapa yang saya referensikan untuk ke pinjol mereka kadang takut ya. Jadi intinya itu gini, jika pembayaran kalian itu lancar pasti ya tidak, mereka itu menagihnya itu dengan sopan ya. Memang ada
banyak sekali di media itu debt collector atau penagihnya itu agak ngomongnya kasar dan memberitahu ke kontak kalian, karena memang di rata-rata pinjol itu di aplikasi mereka itu kalian harus memberikan izin untuk mereka mengakses kontak, telepon, dan video gambar, kadang seperti itu. Tapi intinya kalau pembayaran kalian lancar, yang pembayaran sebelum jatuh tempo, itu biasanya nggak akan ditagih seperti yang seperti beredar di media ya. Karena aku sendiri itu pengguna pinjol, dan sampai sekarang dari tahun 2018 ya, bayangkan itu sudah berapa tahun tuh, 3 tahun lebih ya. Itu ya nggak pernah satu kali itu pas jatuh tempo memang aku ditagih ya, di SMS memang agak tidak enak ya. Artinya aku sudah pergi ke ATM, sudah mau transfer, tapi dia itu masih ini ya, dan dia jawab WA itu jam 8 pas tanggal 25 itu dia bilang respon gitu ya. Nah tapi tetap transfer dan tak tunjukin bukti transfernya. Jadi selama ini sudah hampir 3 tahun lebih aku nggak ada masalah di pinjol. Nah kalau misalkan, nah ini mungkin yang bisa aku sampaikan untuk cara untuk dapetin beberapa pinjaman KTA. Nah untuk operasi memang ada beberapa koperasi ya yang memberikan pinjaman cuma 1 juta, 2 juta itu, tapi aku nggak tahu ya koperasi di mana, tapi itu biasanya untuk modal kerja juga. Kemudian ada namanya, selain koperasi itu ada namanya pinjaman tanggung renteng ya. Nah tanggung renteng ini juga biasanya untuk modal kerja yang kalau di luar itu yang aku tahu Mekar ya. Mekar itu punyanya PNM kalau nggak salah, itu ada namanya Mekar. Nah itu tanggung renteng ya, jadi kalau misalnya ada salah satu anggota yang tidak bayar tuh anggota yang lain akan menanggungnya. Kemudian ya mungkin terakhir ya, mungkin kalian bisa coba untuk cari pinjaman di teman ya. Mungkin ya ada teman baik yang akan memberikan pinjaman ke kalian. Oke, mungkin untuk saat ini itu yang bisa aku sampaikan mengenai kredit tanpa jaminannya. Terima kasih.